Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam program virtual BWA Jemaat Universitas Kelabat. Harapan saya, Anda semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, pada kesempatan ini, renungan yang dibawakan mengangkat judul kelembutan. Kelembutan bukan kata yang baru kita dengar. Kata-kata kelembutan sering digunakan dalam kita berkomunikasi. Nah, untuk beberapa menit ke depan, kita akan lebih memahami kata kelembutan ini. Beberapa orang mencoba melambangkan kelembutan dengan bunga. Bunga mawar merah muda selain bermakna feminitas, juga berarti kelembutan. Bunga aster selain melambangkan kesetiaan, juga kelembutan dan kebahagiaan. Bunga seruni juga melambangkan kelembutan. Kelembutan berasal dari kata Yunani, prautes. Kata prautes dalam terjemahan bahasa Inggris yang mendekati makna ini yaitu meekness. Dalam kamus Merriam-Webster, sinonim meekness adalah kerendahan hati dan kesopanan. Kata-kata yang terkait dengan meekness yaitu kepatuhan dan kepasrahan. Dalam King James Version Dictionary, meekness berarti kelembutan temperamen, kelembutan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam pengertian Injil, meekness adalah kerendahan hati, tunduk pada kehendak ilahi tanpa menggerutu atau kesal, bertentangan dengan kesombongan dan keangkuhan. Dalam Perjanjian Baru, kata prautes memiliki 3 makna utama. Yang pertama, tunduk kepada kehendak Allah. Yang kedua, mau diajar, dalam arti tidak sombong untuk menerima pengajaran. Dan yang ketiga, yaitu lemah lembut. Kata lemah lembut bukan saja menyangkut sikap hati, tetapi juga tingkah laku atau behavior. Di dalam Alkitab, kata kelembutan atau kelemah lembutan dapat kita jumpai dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kelemah lembutan adalah bagian dari buah-buah roh. Sifat ini berkaitan erat dengan kepribadian Allah yang menakjubkan. Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Cara hidup yang baik seorang yang bijak hendaknya menunjukkan perbuatan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Keangkuhan karena pengetahuan merupakan dosa yang menghantui. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Kelemah lembutan sering dikaitkan dengan kerendahan hati. Faktanya, mereka sangat erat hubungannya. Hanya orang yang rendah hati yang dapat memiliki kelembutan. Itu adalah bentuk kasih. Kutipan Ellen G. White, all spiritual things are to be treated with sacred dignity. Humility and meekness are in accordance with the life of Christ, but they are to be shown in dignified way. Semua hal rohani harus diperlakukan dengan martabat yang suci. Kerendahan hati dan kelemah lembutan sesuai dengan kehidupan Kristus, tetapi itu harus ditunjukkan dengan cara yang bermartabat. Sebagian orang beranggapan kelembutan itu lemah atau nyaris tanpa daya. Apa benar demikian? Kita hidup di tengah zaman yang bertabrakan dengan nilai-nilai kelembutan. Kekerasan menjadi hal biasa. Pembalasan dipandang sebagai wujud keberanian, di mana reaksi lekas marah dianggap normal.
Akibatnya, sebagian orang beranggapan bahwa orang yang tidak membalas pasti penakut atau orang yang lemah. Orang-orang sering mengabaikan kelembutan, apalagi oleh orang-orang yang terbiasa hidup dalam kekerasan fisik maupun verbal, sehingga cenderung menyelesaikan segala sesuatu dengan cara kekerasan, di mana lebih memilih bertengkar dan tidak mau berpikir positif. Kelembutan adalah kekuatan. Khalil Gibran menyatakan kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda-tanda kelemahan dan putus asa, tetapi adalah penjelmaan sebuah kekuatan. Pernyataan ini hendak menyatakan bahwa membangun pribadi yang penuh kelembutan bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang keras. Jenderal Sudirman menyatakan tidak ada yang lebih kuat dari kelembutan, tidak ada yang lebih lembut dari kekuatan yang tenang. Karena kekuatan sejati justru ditunjukkan oleh individu yang tetap tenang, berpikir terlebih dahulu, dan kemudian merespon dengan cara yang positif. Mahatma Gandhi, salah satu pemimpin India yang memimpin rakyatnya untuk melawan diskriminasi dan melepaskan belenggu dari penjajahan bangsa Inggris. Ia menyatakan, "In a gentle way, you can shake the world." Dengan kelembutan hatimu, kamu mampu mengguncang dunia. Mungkin banyak orang berpikir rasanya tidak mungkin dan tidak masuk akal melawan kekerasan dengan kelembutan, tetapi demikianlah suatu kepercayaan yang dipegang teguh oleh seorang Mahatma Gandhi. Menurut pengamatan Salomo, raja yang bijaksana, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Amsal 25 ayat 15. Kelemah lembutan adalah sifat luar biasa yang menarik hati sekaligus mengandung kekuatan. Kelembutan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan di bawah kendali. Oleh karena itu, kelembutan adalah buah roh yang membawa kita di bawah kendali Tuhan. Orang yang lemah lembut adalah mereka yang percaya kepada Tuhan dan menyerah kepada otoritasnya, bahkan ketika mereka tidak dapat memahami keadaan mereka sendiri. Ekspresikan kelembutan dengan tidak menghakimi. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Galatia 6 ayat 1. Orang yang lemah lembut adalah seorang yang bukannya mencabik-cabik orang lain. Mereka lembut dan pengertian, dengan lembut memimpin mereka yang muda dalam iman. Kita harusnya datang bukan dengan kesombongan dan semangat untuk menghakimi dan memberi penghukuman yang menjadikan beban mereka semakin berat. Kita datang dengan tujuan untuk memulihkan dengan semangat kelembutan. Dengan kelembutan, kita dapat memenangkan orang kepada Kristus. Ekspresikan kelembutan dengan bertindak, bukan bereaksi. Roma 12 ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sinonim dari bereaksi adalah menanggapi atau membalas, sedangkan lawan katanya adalah aksi atau tindakan. Kita semua mungkin pernah terluka, dan kelembutan melibatkan bagaimana kita akan merespon. Keinginan alami kita adalah untuk membalas, bahkan membalas dendam. Membalas adalah bentuk reaksi. Tetapi, ketika kita menanggapi dengan pengampunan, maka kita telah mengambil suatu tindakan. Pilihan kita adalah bereaksi terhadap orang, atau mengendalikan emosi dan bertindak dalam kasih terhadap orang lain. Kelemah lembutan adalah kemampuan untuk menangani luka tanpa pembalasan. Saat kita menghadapi orang-orang yang mengganggu, orang-orang yang membuat marah dan menyebabkan kesedihan dalam diri kita, perlakukan mereka dengan lemah lembut untuk menjaga ketenangan. Kelembutan hati
dapat menyelesaikan konflik dengan damai melalui peace. B for place, E for employee, A for adjust, C for control, and E for execute. Place your faith in Jesus Christ. Tetap beriman kepada Yesus Kristus. Employ your prayer in your decisions. Gunakanlah doa dalam setiap keputusan. Adjust your focus from yourself. Sesuaikan fokus Anda untuk sesuatu yang lebih sempurna. Control your anger and tongue. Kendalikan amarah dan lidah. Execute your humility and mercy. Pancarkan kerendahan hati dan belas kasihan. Ekspresikan kelembutan dengan mau diajar. Orang yang lemah lembut sangat ingin belajar. Siapa mengabaikan disiplin akan jatuh miskin dan malu, tetapi siapa yang mengindahkan koreksi akan dihormati. Amsal 13 ayat 18. Kita tidak akan mendapatkan kualitas kelemah lembutan tanpa terlebih dahulu memiliki semangat untuk diajar. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius 11 ayat 29. Setiap hari kita harus berdoa dan menyelidiki hati kita untuk melihat apakah kita memiliki roh yang mau diajar. Kita dapat memperoleh kelembutan dengan datang kepada Yesus dan berikan hati kita kepadanya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan Yesus yang begitu manis ditujukan kepada semua orang yang berbeban oleh persoalan hidup serta beban dosa mereka sendiri. Dengan datang kepada Yesus menjadi hambanya serta menaati petunjuknya, maka ia sanggup membebaskan kita dari semua beban serta memberi Roh Kudus untuk menuntun kita dalam kehidupan ini. Kita dapat memperoleh kelembutan dengan merespon firman Tuhan. Yakobus 1:21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hidup di dalam Kristus menuntut bahwa kita membuang semua kotoran moral yang melukai Roh Kudus. Kita bertekun dalam menerima firman Tuhan di dalam hati kita. Menerima dengan lemah lembut berarti membiarkan firman Tuhan menjadi kendali kita. Tertanam menyatakan bahwa firman itu harus menjadi bagian dari tabiat kita. Matius 7:24, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Karena orang yang bijaksana adalah orang merespon firman Tuhan, bukan saja mau mendengarkan perkataan firman, tetapi mau melakukannya. Untuk memperoleh kelembutan, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita diingatkan lagi dengan Galatia 5 ayat 22-23 tentang buah roh. Ketika kita meminta Roh Tuhan untuk bekerja di dalam kita, maka Roh Kudus menghasilkan kelembutan. Kelemah lembutan adalah buah roh. Roh Kudus menghasilkan buah itu di dalam kita. Kelembutan adalah sesuatu yang harus dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kita. Kepada siapa kita harus menunjukkan kelembutan? 2 Timotius 2 ayat 24-25. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Titus 3 ayat 2. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Kita harus memiliki sikap lemah lembut kepada semua orang.
terlepas dari hubungan kita dengan mereka. Koreksi dan pengajaran yang lemah lembut akan membantu Tuhan dapat menuntun mereka kepada pertobatan. Berkat kelembutan. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mereka yang memiliki kelembutan akan berbahagia, karena akan mewarisi kerajaan sempurna yang akan datang ke bumi. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk pada kesimpulan. Yang pertama, kelembutan bukanlah kelemahan. Kelembutan adalah buah roh yang datang dari Tuhan. Jika kelembutan dipadu dengan iman, maka hasilnya adalah kekuatan dahsyat yang mampu membuat kita memenangkan tanpa harus melakukan perlawanan. Kedua, orang yang lemah lembut tunduk kepada kehendak Tuhan tanpa memberontak, bertanya atau mengeluh, dan percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu bersama-sama untuk kebaikan dalam hidupnya. Untuk benar-benar lemah lembut, kita harus melepaskan kehendak kita sendiri dan sepenuhnya tunduk kepada kepemimpinan Roh Kudus. Ketika kita melakukan ini, kita akan menemukan bahwa kita dapat berjalan bersama dengan Yesus. Ketiga, kelemah lembutan juga mencakup hubungan orang percaya dengan orang lain. Di sini, kita tidak menunjukkan diri, memiliki rendah hati dan tidak aku. Di sekitar kita ada orang-orang yang hancur dan terluka, kosong dan mencari cinta dan penerimaan. Tuhan tidak menghukum mereka, Dia mencintai mereka, dan kita dipanggil untuk menyentuh mereka dengan lembut, dengan kasih Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi lembut, sehingga kita dapat menjangkau dan menyentuh mereka yang berbeda dengan kita. Kita dapat memperluas sentuhan kasih Tuhan kepada mereka yang tersesat dalam dosa. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan Yesus hari ini. Pikulah atasmu, percaya firman-Nya, dipimpin oleh Roh-Nya, kemudian kamu akan mewarisi bumi. Amin. Mari berdoa. Tuhan, tolong hiduplah di dalam kehidupan kami. Terimalah kami apa adanya, dan bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga hati, pikiran, dan kehendak kami di bawah kendali Roh Kudus. Dan semoga Engkau yang lemah lembut dan rendah hati terus menyempurnakan karakter kami seturut dengan karakter-Mu, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pelayanan sesama kami. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.